pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya betul sekali, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi hari ini di mana korsleting listrik kembali terjadi di kawasan padat penduduk di Matraman yang mengakibatkan puluhan rumah terbakar. Kebakaran ini mengakibatkan 30 kepala keluarga harus mengungsi di kawasan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis malam. Kebakaran yang terjadi di Jalan Matraman Salemba 8, RT 10 RW 1, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Korsleting listrik yang diduga terjadi pada pukul setengah 12 malam menimbulkan percikan api yang totalnya membakar kurang lebih 10 rumah. Kebakaran ini terjadi saat warga sedang beristirahat, sempat menimbulkan kepanikan. Puluhan mobil pemadam kebakaran dari wilayah Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Ratusan masyarakat yang menonton ikut serta membantu proses pemadaman api yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Ketua RW 01 Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Amirullah Maulana mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan kelurahan untuk meminta bantuan tenda agar korban yang rumahnya terbakar bisa beristirahat. Awal mulanya diperkirakan dari arus pendek listrik dari salah satu warga yang di belakang, rumah belakang. Sementara total diperkirakan ada 30 kakak, 10 rumah. Kisaran antara luasan sekitar 750 meter lah. Dari Jakarta, Rizky Iwal, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan suku cadang motor bekas di Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini membuat warga panik hingga keluar rumah. Musibah kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Galunggung, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga panik dan keluar rumah. Petugas pemadam kebakaran bersama PPSU dan warga berjibaku memadamkan api yang membakar rumah penyimpanan suku cadang motor bekas. Saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik tidak tinggal di rumah tersebut. Menurut warga, sebelum terbakar terdengar ledakan cukup keras dari dalam rumah yang diduga kuat dari drum oli yang berada di dalam rumah. Itu asapnya kita ngeliat dari belakang, dari dapur. Kemudian datang lagi ada dari belakang rumah dia yang kebakar itu, bilangin ada kebakaran. Akhirnya kita ambil alih, ngambil apar di RW 10, ada dua dulu kita keluarin yang gede, kemudian ambil lagi 4 lagi yang kecil. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diturunkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran di rumah penyimpanan suku cadang motor bekas ini akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 orang dalam satu keluarga diduga jadi korban perampokan ditemukan tewas di dalam rumah. Berdasarkan olah TKP, sejumlah barang berharga milik korban hilang. Petugas Inafis Polres Kediri, Jawa Timur mengevakuasi 3 jenazah dan seorang anak dalam keadaan kritis yang merupakan satu keluarga dari dalam rumah di Desa Pandantoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Diketahui 3 korban tewas yang diduga akibat pukulan benda tumpul itu adalah Agus Komarudin dan Kristina, pasangan suami istri berprofesi sebagai guru SD dan anaknya Christian Agusta. Sementara itu, satu korban luka Samuel Putra, anak korban tewas, telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan mendapatkan perawatan intensif. Dugaannya para korban mengalami kekerasan fisik, pukulan benda tumpul. Bagian apa aja? Nanti kita jelaskan setelah hasil otopsi keluar. Oke. Ada barang apa saja yang hilang, Dan? Dari hasil olah TKP ada mobil yang hilang dan beberapa barang lainnya yang hilang.
Diketahui sebelumnya peristiwa itu terkuak setelah sejumlah guru tempat korban mengajar mendatangi rumah korban. Hal itu dilakukan karena korban tidak bisa dihubungi dan 1 hari tidak mengajar. Namun sesampainya di rumah korban, mereka terkejut saat melihat kondisi 3 korban sudah tidak bernyawa, sementara 1 korban lainnya masih hidup dengan sejumlah luka. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan tindak tegas oknum polisi yang membunuh ibunya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Proses hukum akan dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bogor untuk mengusut tuntas kasus Aibda N yang membunuh ibunya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Selain pidana, oknum polisi bunuh ibunya ini diproses secara etik. Terkait adanya peristiwa yang diduga dilakukan oleh oknum ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Polres Bogor karena lokus delikti atau tempat kejadian perkaranya adalah di Bogor, dan komitmen agar diproses tuntas secara tegas sudah kami sampaikan pada rekan-rekan di Polres Bogor. Polda Metro Jaya juga melakukan proses pelanggaran kode etik yang saat ini sedang berlangsung dan dilaksanakan oleh jajaran Bid Propam Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Aibda N membunuh ibunya dengan menggunakan tabung gas 3 km. Oknum polisi tersebut sempat kabur hingga akhirnya tertangkap. Seorang anggota kepolisian aktif yang bertugas di Polres Bekasi Polda Metro Jaya tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas dengan menggunakan gas 3 kg. Kejadian diketahui oleh salah seorang warga yang hendak berbelanja di warung milik korban. Usai menganiaya ibu kandungnya hingga tewas, pelaku sempat kabur dengan menggunakan sebuah mobil pick-up. Petugas Satpropam Polres Bogor berhasil menangkap pelaku berinisial N alias Ucok yang berpangkat bintara tinggi anggota Polres Bekasi di kediamannya di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kini diperiksa Divisi Propam Polda Metro Jaya guna pelanggaran kode etik dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Sejumlah saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Pemirsa, Polri mengungkap sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang November hingga Desember 2024. Ribuan pelaku ditangkap dengan nilai barang bukti mencapai 2,8 triliun rupiah. Yang terafiliasi. Pemirsa, pengungkapan peredaran narkoba dilakukan selama periode 4 November hingga 4 Desember 2024. Sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba berhasil digagalkan Polri dengan total 3.965 tersangka. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.192 ton, ganja seberat 1.190 ton, kemudian sebanyak 370.868 butir pil ekstasi, 2.296.409 butir obat keras, hingga narkoba jenis Happy Five berjumlah 1.163.210 butir. Nilai jual keseluruhan barang bukti jika diedarkan di pasar gelap narkoba ditaksir mencapai lebih dari 2,8 triliun rupiah. Pemerintah berkomitmen kita buat kompetisi, jadi bagi wilayah. Pemilik Money Changer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, dituntut hukuman 8 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Tata Niaga Tiba. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa bersalah telah membantu suami Sandra Dewi, yakni Harvey Muiz, melakukan korupsi terkait Tata Niaga Komoditas Tiba. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari Kamis, jaksa juga menuntut Helena Lim berupa denda 1 miliar rupiah.
Helena juga dituntut uang pengganti 210 miliar rupiah yang merupakan nilai korupsi setelah dikurangi aset yang disita penyidik. Helena disebut berperan dalam pengumpulan uang hasil korupsi yang disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR oleh Harvey Muiz. Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Helena Lim yakni Juanidi Saibi menyatakan keberatan atas uang pengganti 210 miliar rupiah karena telah dituntut hukuman 8 tahun penjara. Pemirsa, seorang warga Yogyakarta menggelar aksi teatrikal berjualan es teh di kawasan titik 0 km. Yang mana aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah yang dianggap merendahkan pedagang es teh di sebuah acara pengajian. Dengan mengenakan baju lurik dan membawa nampan berisi es teh, seorang aktivis sosial Yogyakarta Baharudin Kamba menggelar aksi teatrikal di kawasan titik 0 km Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Bahar berjalan kaki menghampiri dan menyapa sejumlah pengendara sambil menunjukkan nampan yang terdapat kalimat sindiran. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana yang viral karena dianggap merendahkan pedagang es teh di sebuah acara pengajian. Terkait hal itu, Bahar mendesak Presiden Prabowo agar segera mencopot Miftah dari jabatannya dengan berkirim surat berisi tuntutan dan pernyataan sikap ke Presiden melalui kantor pos besar Yogyakarta. Ini merespon, mendesak kepada Presiden Prabowo untuk mencopot yang bersangkutan sebagai staf khusus ya, sebagai staf presiden utusan di bidang keagamaan, karena menurut saya beliau tidak sangat layak sebagai penyelenggara negara. Selain itu diketahui Bahar juga menyoroti Miftah Maulana yang diduga belum melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara. Dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Desakan pencopotan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden bidang keagamaan mencuat di media sosial. Bahkan petisi pencopotan Gus Miftah telah ditandatangani hampir 50.000 orang. Es tehmu di oke ra? Masih, yo kono didok. Video viral pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian, memantik amarah publik. Utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu menghina dan melontarkan kata kasar kepada seorang penjual es teh yang tengah berkeliling menawarkan dagangannya. Usai kejadian ini, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menegur Gus Miftah atas kalimat yang dilontarkannya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Mendapat kecaman, Gus Miftah akhirnya buka suara dan meminta maaf kepada publik. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Gus Miftah kemudian mengunjungi rumah sang penjual es teh Son Haji untuk meminta maaf secara langsung. Son Haji pun mengaku sudah memaafkan kejadian tersebut. Meski telah meminta maaf, publik mendesak agar Gus Miftah dicopot dari jabatan utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Warganet pun ramai menyerbu kolom komentar di akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut pemecatan Gus Miftah karena tindakannya dianggap tak sesuai dengan jabatan yang diembannya.
Bahkan petisi untuk mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden di laman change.org telah ditandatangani hampir 50.000 orang. Nama Miftah juga menjadi trending topik di media sosial X dengan lebih dari 100.000 cuitan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di saat ramai viral Gus Miftah, Ustadz Abdul Somad justru berbuat sebaliknya. UAS membeli dari pedagang ST yang berjualan di pengajiannya dan mendoakan para pedagang agar lebih banyak rezekinya. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Ku bayar dari sini. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Warakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Mudah-mudahan lancar duitnya. Pemirsa, viralnya video Miftah Maulana yang mengolok-olok pedagang es teh dalam dakwahnya tidak hanya membuat warganet geram. Sebagian warganet ini justru mengunggah video pelantun tembang Jawa atau sinden, yaitu Niken Salindri, yang dinilai memberikan teladan baik dalam pertunjukannya. Mas sing bakul teh sama es jeruk. Sini. Aksi Miftah Maulana yang mengolok-olok pedagang es teh manis dalam acara dakwahnya membuat warganet geram. 100.000. Oke. Semuanya boleh ambil itu ya. Yang mau ambil aja. Sampean melon joget ya mas. Tak hanya memberikan komentar yang mengkritik keras, sebagian warganet juga mengunggah video pelantun tembang Jawa Niken Salindri yang justru memborong dagangan minuman dalam penampilannya. Saya aku mau ngerti sampean dagangannya masih berujuki. Semoga laris terus ya, sehat selalu ya. Oke. Aksi Niken yang memborong minuman tersebut agar sang pedagang juga dapat menikmati pertunjukan dinilai sebagai contoh teladan untuk menghargai sesama manusia. Lu bapak limon. Mau limon. Ayo. Minuman segar yang diborong Niken ini pun dibagikan kepada penonton dan juga seluruh timnya. Beredarnya video ini pun membuat warganet membandingkan sosok Miftah Maulana yang dikenal sebagai pendakwah dan Niken Salindri yang merupakan sinden cilik. Melihat aksi Niken Salindri, warganet tuai pujian dan menilai aksinya sebagai bentuk menghargai orang yang kurang beruntung. Umur Niken yang terpaut lebih muda disebut lebih bijak dalam memperlakukan orang di sekelilingnya. Bahkan warganet menilai aksi Niken dalam pertunjukannya lebih pantas disebut sebagai bentuk dakwah. Beredarnya kedua video ini pun menjadi contoh penerapan adab dalam bermasyarakat bagi khalayak luas. Pemirsa, beredarnya video Miftah Maulana bukan saja menuai komentar warganet dan juga tokoh publik dalam negeri. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga turut mengomentari pendakwah yang mengolok-olok tukang es teh manis tersebut. Anwar mengaku heran melihat adanya pemuka agama yang menghina kaum kecil. Dalam media sosial, seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang mulia. Ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim. Dan dia jadi viral, penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat.
sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya, orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya rasa aneh ya, agak luar biasa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah menegaskan penerapan pajak penerapan nilai atau PPN 12% akan berlaku Januari 2025. Namun kebijakan kenaikan PPN ini akan diterapkan secara selektif dan hanya untuk barang mewah. Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah, sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku, sehingga nanti tidak berlaku lagi. Rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif. Dan ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan, tetap tidak dikenakan PPN. Itu yang bisa kami sampaikan dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden juga berusaha menertibkan banyak urusan yang berkaitan dengan hal-hal ilegal, sehingga akan menambah penerimaan negara yang selama ini. Pemirsa, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN menjadi 12% di Januari 2025. Menteri Keuangan juga pastikan ada sejumlah sektor yang tetap tidak akan dipungut pajak. Nah, maka saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di Gedung DPR RI. Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Meski pasti naik, namun sejumlah keringanan pajak telah disiapkan pemerintah seperti beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini, jadi nanti kami akan sampaikan. Menteri Keuangan tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga sejumlah barang. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di News Pagi, pemirsa. Makin maraknya aktivitas penambangan emas ilegal membuat Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara melakukan tindakan tegas. Ya, ini usai terbukti petugas langsung membakar sejumlah alat berat beserta peralatan tambang ilegal.
Polisi merazia aktivitas penambangan emas ilegal yang saat ini sudah merajalela di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas melakukan tindakan tegas, di mana sejumlah peralatan tambang ilegal termasuk eskavator dibakar. Lokasi penambangan emas ini sudah merusak daerah kawasan hutan dan aliran sungai, hingga menjadi sorotan berbagai pihak termasuk Walhi, Sumatera Utara. Kapolres Mandailing Natal yang memimpin operasi penertiban tambang ilegal ini menegaskan tidak ada dari pihaknya yang membackingi pelaku tambang ilegal. Untuk sama-sama tidak ada yang mencoba untuk membackingi. Sama-sama tidak ada yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari sini. Ayo sama-sama kita jaga. Jadi jangan ada yang menyudutkan salah satu orang atau salah satu instansi. Sama-sama menjaga. Bagi masyarakat yang melihat langsung ada orang yang melakukan penyelewengan, sampaikan, laporkan ke kita. Saat melakukan operasi penertiban tambang, polisi sempat mendapat penghadangan, namun hal tersebut dapat diredam. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kasus dugaan penembakan pelajar oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah mulai menemui titik terang. Jasad pelajar yang tewas tertembak ternyata dipakamkan dengan proyektil yang masih bersarang di tubuhnya. Jenazah siswa SMK Negeri 4 Semarang yang tewas diduga akibat ditembak oknum polisi Aibda R dimakamkan dengan proyektil masih bersarang di tubuhnya. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, hal itu dilakukan lantaran pihak keluarga menolak otopsi sebelum pemakaman. Proyektil peluru baru diangkat setelah proses ekshumasi dilakukan. Dia permintaan dari pihak keluarga untuk tidak dilakukan otopsi dan ya dari penyidik menghargai hal tersebut. Dan guna untuk kepentingan penyidikan kasus tersebut, pihak kepolisian memohon dapat dilakukan ekshumasi terhadap almarhum dan akhirnya pihak keluarga mengizinkan untuk pelaksanaan proses ekshumasi tersebut. Sebelumnya, polisi sudah menggelar prarekonstruksi kasus ini pada Rabu malam. Prarekonstruksi dilakukan malam hari untuk menghindari lalu lintas yang padat. Prarekonstruksi juga digelar tanpa oknum polisi Aibda R agar memberikan pemahaman penyidik dalam menangani perkara. Selain itu, polisi juga sudah membuka rekaman CCTV pada saat kejadian. Dalam rekaman CCTV ini, tidak terlihat adanya tawuran sebelum Aibda R melepas tembakan langsung ke korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Aibda R telah ditetapkan sebagai tersangka penembakan siswa SMK di Semarang. Aibda R juga telah ditahan akibat menembak korban hingga tewas. Aibda R terbukti menembak siswa SMK hingga tewas di Jalan Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, polisi menyebut Aibda R melakukan tindakan berlebih saat terjadi peristiwa tawuran antar gangster di Jalan Simongan, Semarang. Namun fakta baru terungkap saat kejadian tidak ada tawuran dan dari rekaman CCTV terlihat Aibda R sengaja menembak langsung ke arah korban. Aibda R menembakkan senjata api yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri Semarang berinisial GR dan melukai dua lainnya. Korban tewas GR merupakan siswa SMK 4 Semarang, diketahui sebagai seorang yang rajin. Korban merupakan salah satu siswa berprestasi dan anggota Paskibraka. Akibat perbuatannya, Aibda R ditetapkan sebagai tersangka dan telah dijebloskan ke penjara. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pendamping korban mengungkap Agus Buntung menggunakan mantra saat melecehkan korbannya. Selain itu, Agus juga membawa korbannya ke penginapan dengan dalih untuk mandi suci. Cuman kita nggak bisa ngapa-ngapa. Pendamping korban Agus Buntung MA, Andre Saputra, mengungkap sejumlah modus yang dilakukan Agus terhadap korbannya. Salah satunya dengan cara mengancam korban supaya tidak berteriak meminta pertolongan. Selain itu, Andre juga menyebut korban dibawa ke penginapan karena disebut akan disucikan Agus.
pelaku meminta korban untuk diantarkan langsung ke homestay karena tadi kamu harus disucikan atau dimandi junub, kemudian dibawalah ke homestay itu. Kemudian korban nanya kenapa saya dibawa ke sini. Nah pada saat itu korban curiga kenapa pihak dari homestay tidak mencegah atau berpikir kenapa saya bersama pelaku di sini gitu. Jadi ketika korban mengeluarkan uangnya untuk membayar kamar tadi itu, resepsionis tidak ada, pihak homestay tidak ada mempertanyakan kenapa mereka datang berdua. Nah, itu jadinya korban berpikir mungkin antara pihak homestay dan si pelaku itu ada kerjasama. Itu dari pikiran korban. Jadinya nggak ada kuasa, kemudian korban masuk di dalam kamar. Nah pada saat masuk ke dalam kamar, korban langsung bertanya kepada pelaku, kenapa kamu bawa saya ke sini untuk mensucikan diri? Artinya kan secara sadar tuh tahu dia dibawa ke homestay kan? Iya, secara sadar. Secara sadar. Tapi karena ancaman dan intimidasi tadi. Ya, oke. Andre juga mengungkap korban dihipnotis oleh pelaku. Menurut Andre, pelaku membaca mantra sehingga korban mengikuti keinginan Agus. Ada satu korban di pagi hari, itu ada gestur yang bisa kita katakan atau hipnotis kepada si korban di pagi hari. Misalnya dia mengatakan kayak gini. Dia si pelaku mengeluskan kakinya kepada kaki korban, kemudian membacakan hal-hal yang berbau mistis kepada korban dengan bahasa pelaku sendiri, yaitu bahasa Bali yang dikatakan baca mantra lah itu ya. Iya, baca mantra begitu. Kemudian setelah itu pelaku meminta korban untuk mengambil sebuah bunga di samping korban. Ada bunga yang diambil, kayak gitu. Kemudian membaca mantra lagi. Sebelumnya polisi telah menetapkan Agus tersangka karena diduga melecehkan 3 orang mahasiswi. Meski Agus membantah melakukan pelecehan seksual dengan alasan keterbatasan fisik, polisi telah memiliki bukti untuk jadikan Agus tersangka. Informasi selanjutnya, pemirsa, Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarganya ini bukan bagian dari Partai Banteng. Presiden ke-7 Republik Indonesia itu pun diminta segera mengembalikan KTA ke PDI Perjuangan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarga bukan kader Partai Banteng meski masih memiliki KTA. Jokowi juga menyebut tak ingin berandai-andai soal rencana masuk partai politik lain setelah PDIP. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya, partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak, masih ingin seperti ini Pak? Ya udah itu. Atau kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Jokowi dan keluarga bukan bagian dari PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng ini menilai praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarga tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Sementara itu terkait KTA yang masih dimiliki Jokowi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun berharap Presiden ke-7 Jokowi segera mengembalikan KTA ke PDI Perjuangan. Sebab menurut Komarudin secara de facto Jokowi bukan kader Partai Banteng lagi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, rekapitulasi suara di sejumlah kecamatan di Jakarta telah selesai. Pasangan Pramono Rano unggul sementara di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perolehan suara Pilgub Jakarta di sejumlah wilayah telah selesai digelar. Di Jakarta Barat, hasil rekapitulasi dari 8 kecamatan di seluruh wilayah Jakarta Barat menetapkan paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno unggul dengan 500.738 suara. Namun saksi dari paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, menolak mendatangani berita acara. Mereka beralasan KPUD dan Bawaslu kurang profesional dalam menyelenggarakan pilkada kali ini, sehingga tingkat partisipasi pemilih sangat rendah. Pertama itu tingkat partisipasi publik kita ya dalam pilkada kali ini rendah. Artinya kerendahan ini mencerminkan pada profesionalitas penyelenggara pemilu kali ini. Kami nilai penyelenggaraan pemilu kali ini sangat ya kurang baik lah, intinya kayak sangat buruk sebenarnya. Dengan tingkat partisipasi publik itu kurang daripada sekitar 50% kayak gitu. Sementara KPUD Jakarta Barat menyatakan meski berita acara tidak ditandatangani saksi, namun hasil rekapitulasi tetap sah. Ya, betul, saksi dari paslon 01 tidak bertanda tangan, tapi kami merasa dan menganggap ini hal biasa. Tetap sah. Selain di Jakarta Barat, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga unggul di Jakarta Timur dengan 635.170 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 9 kecamatan kecuali di Pasar Rebo. Di kecamatan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul dengan perolehan 45.601. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sengketa pilkada yang dinilai telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kini memasuki babak yang baru. Pasca penyerahan berkas dugaan pelanggaran pelaksanaan pilkada ke Komisi Pemilihan Umum, pihak paslon Bupati dan Wakil Bupati Kutai, Bupati Kukar, nomor urut 3, Dendi Suryadi, Alif Turyadi akan mengajukan gugatan perselisihan antara pemilih umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan diajukan karena KPU dan Bawaslu daerah Kukar dinilai telah melanggar putusan MK. Mahkamah Konstitusi karena meloloskan salah satu paslon yang telah menjabat kepala daerah selama 2 periode. Mereka meminta MK membatalkan hasil pilkada, mendiskualifikasi paslon, dan menggelar pemungutan suara ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tetapi yang penting adalah menang dengan benar, menang dengan baik, dan putusan MK nomor 2 ini bukan isu tapi fakta, ada barangnya, dan spesifik tentang Edi Damansyah, gitu, bupati yang sekarang ini menjabat, dia sudah dianggap 2 periode. Jadi itu teman-teman semua substansinya. Nah sekarang sudah semua itu berjalan, pemungutan sudah terjadi. Kita akan kembali kepada yang membuat keputusan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan delegasi pengusaha asal Jepang yang terhimpun dalam Japan Indonesia Association Japinda di Istana Merdeka Jakarta Kamis siang. Ya pemirsa, pertemuan membahas berbagai inisiatif kerjasama termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan, hingga proyek energi strategis. Salah satu topik utama pertemuan tersebut adalah kelanjutan proyek Blok Masela yang telah direncanakan sejak tahun 2000. Selain itu pemirsa, Prabowo Subianto juga mendorong keterlibatan perusahaan-perusahaan Jepang dalam proyek Great Giant Sea Wall. Proyek sepanjang 600 km itu diharapkan dapat melindungi Jakarta dari banjir. Sementara itu pemirsa, komitmen bersama untuk mengembangkan bisnis global baru guna mempromosikan peluang bisnis dan juga kemitraan antara Jakarta dan Tokyo digelar Kadin DKI Jakarta bersama Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center. Selain untuk memperkuat hubungan ekonomi dan juga mendorong pertumbuhan dunia usaha, Kadin berharap produk-produk dari pelaku UMKM di Jakarta bisa go internasional ke Jepang. Untuk
MOU yang sudah ada di depan Bapak. Produk-produk UMKM Jakarta bisa menjadi go internasional, khususnya ke Jepang, dan begitu pula investasi dari Jepang pun akan masuk ke Indonesia apabila produk-produk dari Jepang itu di Jakarta menjadi pasar besar. Kita berharap bahwa akan juga memproduksi di Indonesia. Pemirsa, untuk mengapresiasi peran perusahaan dalam program CSR dan program SDGs, CFCD menggelar Indonesia CSR Award dan Indonesian SDGs Award ISDA 2024. Apresiasi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki program atau aktivitas dalam upaya pemenuhan tanggung jawab sosial dan kontribusi pencapaian tujuan SDGs 2023. Corporate Forum for Community Development atau CFCD yang merupakan forum perusahaan dengan visi menjadi jejaring dan pusat pembelajaran CSR terkemuka di Indonesia dan internasional menggelar Indonesian SDGs Award di Jakarta. Indonesian SDGs Award 2024 ini digelar untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang memiliki program atau aktivitas dalam upaya memenuhi tanggung jawab sosial. Sebanyak 268 peserta mendapatkan penghargaan Indonesian SDGs Award 2024 dalam berbagai kategori kegiatan. Melalui forum ini, kita bisa sama-sama belajar mana-mana program yang baik dan mana-mana kita bisa replikasi. Sehingga efek snowballingnya akan terjadi. Tentunya kita bisa menemukan mutiara-mutiara yang tersebar di berbagai daerah yang dilaksanakan atas inisiasi perusahaan korporat, baik itu nasional, multinational company. MNC Group melalui MNC Peduli meraih 3 kategori penghargaan, yaitu The Top Corporate Leadership on SDGs, The Most Committed Corporate to SDGs and Social Pillar, dan The Most Committed Corporate to SDGs on Environment melalui 8 program MNC Peduli bidang kesehatan, sosial, lingkungan, dan kesetaraan gender. Bahwa tahun ini adalah tahun ketiga kami mendapatkan award dari ISDA untuk menjalankan CSR yang selaras dengan United Nations SDG. Tentunya ini membuat kita juga terus lebih semangat untuk mengerjakan CSR events kami. Penghargaan yang diberikan ini dapat memicu perusahaan-perusahaan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Dengan raihan yang dicapai MNC Group melalui MNC Peduli, semakin meyakinkan langkah MNC Group dalam berkontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Koirudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kemana Anda saat liburan tahun baru mendatang? Jika Anda masih bingung, kami mengajak Anda untuk berkunjung ke salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara. Selain berbagai promo, tema rimba yang menarik menghadirkan ragam aktivitas seru bersama keluarga. Penghujung tahun selalu menjadi momen yang tepat untuk merayakan kebersamaan bersama orang-orang tercinta. Menyambut momen ini, Hotel Grandika menawarkan pengalaman berbeda untuk menyambut tahun baru 2025. Dengan tema Rimba, When the Jungle Roar, Hotel Grandika mengubah sejumlah fasilitasnya menjadi petualangan seru di hutan belantara. Pemilihan tema ini menawarkan pengalaman tak terlupakan bersama orang-orang tercinta dengan rentetan aktivitas yang menarik. Untuk menikmati keseruan pengalaman ini, Anda tidak perlu takut merogoh kocek terlalu dalam. Berbagai macam promo harga menarik ditawarkan dengan parade 37 menu andalan yang dihidangkan chef profesional. Tema Rimba ini sengaja kita angkat untuk memberikan experience yang berbeda daripada hotel-hotel lainnya. Menu-menu kita mix ya antara lokal sama western. Kita di sini ada sekitar 18 item untuk menu. Jadi untuk promo tahun baru kita ada beli 10 packs itu dapat gratis 1. Dan juga kita ada promo early bird sampai tanggal 10 Desember itu di harga 288. Di mana normalnya kita di 318. Dengan target okupansi 100%, manajemen hotel optimis bahwa acara ini akan menarik lebih banyak pengunjung dibandingkan tahun lalu. Bagaimana? Anda tertarik untuk berpetualang? Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Festival Budaya Sadawi kembali digelar di Bandung, Jawa Barat.
Festival yang digelar di Teater Tertutup Taman Budaya Jawa Barat ini menghadirkan berbagai produk bumbu hingga penampilan alat musik dari bambu. 1.115 penampil dari 34 sanggar musik bambu dari seluruh penjuru Jawa Barat memeriahkan acara ini. Perpaduan musik modern dan tradisional menciptakan harmoni yang unik. Ini membuktikan bahwa warisan leluhur tetap bertahan di tengah gempuran zaman. Festival ini bukan hanya menghidupkan kembali kecintaan masyarakat terhadap bambu, tetapi juga membuka wawasan akan potensi ekonomi. Ya, jadi acaranya tuh bentuknya kita lakukan dalam bentuk festival yang di dalamnya ada pameran tentang alat-alat bambu, kreasi bambu, inovasi bambu, kemudian pertunjukan. Pertunjukan tuh tidak cuma angklung ya, tapi semua instrumen yang ada dan dibuat dari bambu. Festival Sada Awi menyajikan kekayaan budaya yang berdampingan dengan inovasi. Anda masih di News Pagi pemirsa, bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Natania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi lainnya, di mana sempat lumpuh total akibat longsor jalur utama penghubung Cianjur Kota dan Cianjur Selatan Jawa Barat kini sudah bisa dilalui kendaraan. Ya, meski demikian pemirsa, petugas masih terus membersihkan material sisa longsor dengan alat berat. Beginilah kondisi jalur utama penghubung antara Cianjur Kota dengan Cianjur Selatan pasca dilanda bencana tanah longsor pada Rabu kemarin. Setelah sempat lumpuh total akibat tertutup material longsor, jalur utama Cianjur Kota Cianjur Selatan di Kecamatan Tanggeung kini sudah bisa dilalui. Meski demikian, jalur utama ini hanya bisa digunakan satu sisi dengan sistem buka tutup, lantaran petugas masih melakukan pembersihan sisa material longsor. Petugas bahkan menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembukaan jalan sepenuhnya. Selain memutus jalur utama, bencana longsor juga merusak sejumlah rumah warga. Setidaknya 18 keluarga kini masih mengungsi. Iya, banyak yang mengungsikan banyak. Ada 1, 2, 3 yang parah sekali, yang di depan tuh dua rumah yang parah sekali. Itu berapa kakak sih Pak yang diungsikan Pak? Dan diungsikannya kemana aja Pak? Yang ke sini aja lebih 10 kakak nih yang ke sini nih. Lebih. Ya, yang diungsikan sekitar 18 kakaan lah. Petugas tempat mengimbau warga yang melintas, khususnya di wilayah Cianjur Selatan untuk waspada dan berhati-hati, terutama saat turun hujan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lahar dingin menerjang sejumlah alur sungai di lereng Gunung Merapi. Sebelum banjir terjadi, puncak Gunung Merapi diguyur hujan lebat lebih dari 1 jam. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik banjir lahar dingin menerjang sejumlah aliran sungai di lereng Gunung Merapi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis sore. Selain alur Sungai Gendol, banjir juga terjadi di alur Sungai Boyong dan Sungai Kuning. Dalam video, nampak pula sejumlah truk penambang pasir berusaha menyelamatkan diri keluar dari kawasan alur sungai. Diketahui sebelum banjir terjadi, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur puncak Gunung Merapi mulai dari pukul 12:19 hingga pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Terkait hal itu, BPPTKG Yogyakarta menghimbau warga untuk mewaspadai bahaya terjangan lahar hujan serta awan panas yang terjadi sewaktu-waktu. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. 4 dari 7 mobil yang hanyut terbawa banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan warga usai terseret sejauh 100 meter. Sementara akibat banjir bandang tersebut, 3 orang tewas dan 4 orang lainnya dinyatakan hilang.
4 mobil yang terseret arus banjir bandang di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi pertama kali mobil terbawa arus. Saat ditemukan, keempat mobil rusak dan terdapat banyak lumpur di bagian dalamnya. Salah seorang pemilik mobil mengatakan sebelum kejadian kedua mobilnya yakni minibus dan pickup sedang terparkir di garasi rumahnya. Saat air sungai mulai deras, ia memindahkan kedua mobilnya ke tempat yang lebih tinggi. Namun bukannya aman, kedua mobilnya malah terbawa arus banjir bandang. Jadi ketika saya menyelamatkan mobil, evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, air sudah duluan naik ke rumah. Nah kemudian saya mendahulukan mobil, dievakuasi ke tempat tertinggi. Ternyata di sana juga air udah mulai naik ke jalan. Nah saking derasnya airnya mobilnya bawa hanyut keduanya. Akibat kejadian ini, ia pun merugi hingga 200 juta rupiah karena mesin mobil dan interiornya rusak akibat terendam banjir. Sementara itu, korban banjir bandang di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi masih belum bisa pulang ke rumah masing-masing. Sejumlah warga yang rumahnya rusak masih mengungsi di rumah sanak saudaranya. Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang mengalami kerusakan cukup parah. Setidaknya ada 40 rumah rusak akibat banjir bandang, mulai dari dinding yang jebol serta sebagian atap rumahnya ambruk. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 22 kecamatan terdampak longsor dan banjir bandang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Hanya dari material lumpur, sementara sebagian warga masih mengungsi. Warga Kampung Parung Seah, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir setinggi 3 meter. Warga membersihkan lumpur sisa banjir yang masuk ke dalam rumah. Tak hanya itu, warga juga memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Banjir merendam hampir seluruh barang berharga milik warga. Bahkan, pakaian sekolah anak-anak ikut hanyut terbawa arus banjir. Ya, lah tulisan ya itu keperluan anak-anak, baju. Ya, terus perabotan. Ya, terus apa lagi? Banyak alat rumah tangga habis dah. Cuci TV gitu. Tidak hanya akibat banjir, puluhan warga desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi juga mengungsi akibat pergerakan tanah yang membuat rumah mereka hancur. Mereka mengungsi ke posko pengungsian yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat di kantor kecamatan. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka sambil menantikan bantuan dari pemerintah. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Cuaca buruk kembali melanda pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, di mana ombak tinggi di tengah hujan deras disertai angin kencang membuat bongkar muat kapal sulit dilakukan. Hujan deras kembali mengguyur kawasan pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Rabu malam. Cuaca ekstrim di Selat Sunda diikuti dengan gelombang tinggi, mengakibatkan pemindahan mobil dari kapal ke pelabuhan maupun sebaliknya terganggu. Proses bongkar muat pun terlambat dari jadwal normal, sehingga banyak kendaraan yang tertahan di lahan parkir. Nah, ini macet dari kapan sih ini? Dari siang, Kang. Dari kemarin siang juga sih. Penyebabnya apa sih? Siang. Penyebabnya apa gitu? Yang jelas katanya ombak apa-apa nggak paham sih. Antrian panjang di pelabuhan Merak masih berlanjut hingga Kamis pagi. Pihak ASDP memastikan antrian kendaraan di tengah cuaca ekstrim telah diantisipasi dengan koordinasi antar 3 pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ di Bojonegara, Pelabuhan Ciwandan, serta Pelabuhan Merak untuk memperlancar penyeberangan ke Pulau Sumatera. Karena ada terkendala cuaca, terutama gelombang tadi, maka kecepatan loading unloadingnya terbatas. Yang tadinya port time-nya 1 jam, karena
kita mengutamakan safety, keselamatan, maka pada saat loading ini waktunya bertambah. Mengantisipasi cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan berlanjut hingga akhir Desember 2024 di momen libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak telah menyiapkan kantong parkir yang dapat menampung hingga 6.000 lebih kendaraan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait cuaca buruk yang melanda di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan juga banjir bandang yang menerjang Sukabumi, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan rekan Iskandar Nasution dan juga Budi Setiawan. Kini kita akan mengikuti perkembangan banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat bersama rekan Budi Setiawan. Selamat pagi, Budi. Apakah curah hujan di sana masih terpantau tinggi dan seperti apa kondisi masyarakat sekarang? Selamat pagi, Yasmin. Saat ini saya masih berada di Kecamatan Tagaranten. Saat ini cuaca di lokasi namun untuk siang hari seperti kemarin biasanya hujan turun kembali. Saat ini kondisi para pengungsi masih belum bisa menempati rumah mereka masing-masing. Hal itu karena rumah mereka rusak ataupun belum bisa ditempati karena masih terdapat sisa material lumpur, sisa banjir yang terjadi pada Rabu kemarin, Yasmin. Ya, Budi, apakah bantuan sudah mulai diterima oleh para pengungsi yang ada di sana? Ya, untuk bantuan sendiri hingga saat ini belum sampai di tangan para pengungsi. Namun dari relawan ataupun dari sejumlah lembaga sudah berada ataupun sudah sampai ke para pengungsi yang berada di Desa Curug Luhur ini, Yasmin. Ya, baik Budi, berdasarkan pemantauan Anda di sana, bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Ya, kalau untuk bantuan yang para pengungsi butuhkan diantaranya makanan cepat saji ataupun pakaian yang layak serta kebutuhan bayi. Karena pantauan saya kemarin ke lokasi terdampak banyak pakaian ataupun seragam sekolah korban yang terdampak itu terbawa hanyut banjir. Sehingga sangat dibutuhkan sekali bagi para pengungsi ini, Yasmin. Ya, Budi, apakah ada informasi terbaru terkait berapa jumlah rumah yang terdampak dari adanya banjir bandang di Sukabumi ini, Budi? Ya, berdasarkan data sementara dari BPBD, total kejadian yang terjadi akibat bencana ini sebanyak 133 kejadian, yang mana dari 133 tersebar di 34 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Untuk rumah rusak sendiri, total rumah sebanyak 98 rumah, 12 rusak sedang, 15 rusak berat, dan 85 lainnya rusak sedang. Dalam kejadian ini dapat dilaporkan juga 3 orang meninggal dunia dan 4 orang masih hilang dalam pencarian tim SAR gabungan. Yasmin. Baik, dari Sukabumi kita akan beralih ke Merak, Banten. Sudah rekan Iskandar Nasution di sana. Selamat pagi Iskandar, seperti apa cuaca di Merak saat ini? Ya, pagi Bayu dan Yasmin. Pemirsa dapat saya informasikan bahwasanya pagi ini di Pelabuhan Merak Banten sendiri sejak tadi malam itu masih diguyur hujan dengan intensitas ringan. Namun pagi ini gelombang di Pelabuhan ini terlihat agak landai, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Dan tampak di belakang saya saat ini berada di dermaga 6 Pelabuhan Merak, dan saat ini antrian truk sejak tadi malam sudah mulai mengular. Mereka akan sejak pukul 9 malam dan
hingga pagi ini belum bisa diberangkatkan. Namun terlihat di belakang juga ada kapal feri yang mulai bersandar dan rencananya akan mengangkut kapal-kapal yang akan menyeberang ke Bakauheni. Baik, berarti terkait dengan kondisi di sana, berarti masih terjadi adanya kepadatan kendaraan atau seperti apa? Ya, Yasmin, saya gambarkan memang sejak malam tadi hingga pagi ini karena memang menunggu antrian dan memang proses bongkar muat kapal yang cukup lama karena cuaca buruk tersebut mengakibatkan keterlambatan pengangkutan kendaraan. Demikian. Baik, terima kasih. Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan sebelumnya ada rekan Budi Setiawan melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau warga di Sukabumi dan juga sekitarnya untuk tetap waspada akan terjadinya banjir bandang susulan. Saat ini baru awal dari musim hujan yang puncaknya bisa berlangsung hingga Maret 2025. Banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat usai dilanda hujan deras selama 24 jam. Banjir bandang mengakibatkan sejumlah kendaraan terseret derasnya arus banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan warga Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir bandang susulan. BMKG mengungkap saat ini Indonesia memasuki awal musim hujan dan curah hujan tinggi bisa berlangsung hingga bulan Maret 2025 mendatang. Ya, mohon maaf, kami harus menyampaikan saat ini tuh baru awal musim hujan. Dan kondisi lahan kan juga sudah banyak berubah ya. Maka banjir bandang itu bisa terjadi. Dan ini baru awal, kalau ditanya sampai kapan, ya kita harus tetap waspada, siaga, curah hujan tinggi itu bisa sampai Maret. Bukan berarti terus sampai Maret banjir bandang, terus enggak, kan ada yang berhenti. Lalu nanti muncul di tempat lain lagi. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memperhatikan peringatan dini yang disampaikan. Harapannya agar masyarakat bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca ekstrim. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Event bergengsi Tour de Siak 2024 kembali digelar mulai 4 Desember 2024. Ya, 13 tim dari dalam dan luar negeri ini siap bertanding di ajang balap sepeda bertaraf internasional. Kedatangan para atlet disambut dengan tradisi tepung siri di Gedung Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak. Malam puncak pembukaan event ajang balap sepeda internasional ini dimulai dengan pukulan tambur Melayu oleh Ketua Umum PBISI yang diwakili Wasekjen PBISI Sondi Sampurno bersama Bupati Siak Alfedri serta unsur Muspida Kabupaten Siak. Pembukaan Tour de Siak berlangsung meriah, dihadiri oleh berbagai pihak peserta dan masyarakat, yang juga dimeriahkan oleh bintang tamu darat The Virgin. Untuk itu tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum PBISI atau mewakili dan PJ Gubernur Riau di Siak Kota Istana. Dengan harapan tentunya pelaksanaan Tour de Siak tahun ini berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Pagi harinya rangkaian acara dilanjutkan fun bike yang dibuka oleh Wakil Bupati Siak Husni Mirza dan diikuti oleh masyarakat Siak. Tour de Siak 2024 diselenggarakan untuk memperkenalkan Kabupaten Siak sebagai destinasi wisata olahraga hingga mempromosikan keindahan alam dan budaya Melayu. Dari Kabupaten Siak Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmina Tania pamit undur diri pemirsa. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.